Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Dan di video kali ini kita akan belajar cara untuk melakukan customize atau memodifikasi setiap komponen yang ada di dalam Bootstrap 4. Nah, kalau teman-teman perhatikan di hampir semua video tutorial yang ada di Framework Indonesia itu kita menggunakan Bootstrap 4 untuk front end-nya. Nah, ada kalanya ketika kita menggunakan komponen yang ada di dalam Bootstrap, setiap komponennya itu tidak sesuai dengan keinginan ataupun selera kita. Ataupun contohnya teman-teman mendapatkan project dari klien, kemudian teman-teman menggunakan komponen-komponen Bootstrap, lalu klien teman-teman itu tidak begitu suka dengan komponen Bootstrap ataupun ingin supaya setiap style yang ada di dalam komponen Bootstrap itu diubah. Contohnya kita membuat sebuah button ya. Contoh kecil saja kita membuat sebuah button BTN primary contohnya. Nah, kalau BTN primary itu kan warnanya biru ya. Nah, contohnya teman-teman ingin mengubahnya menjadi warna ungu contohnya. Nah, kita bisa melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan setiap kelas yang ada di dalam Bootstrap 4. Nah, jadi langsung saja caranya adalah silakan teman-teman ke website getbootstrap.com terlebih dahulu. Nah, kemudian silakan teman-teman download terlebih dahulu untuk file Bootstrap-nya. Kita download di sini. Kemudian setelah itu silakan teman-teman download yang compile CSS and JS ya. Klik tombol download. Kebetulan di sini saya sudah download file zip-nya. Setelah berhasil di-download, silakan teman-teman diekstrak dulu, klik kanan, kemudian ekstrak to Bootstrap. Oke, setelah teman-teman dapatkan foldernya, sekarang silakan teman-teman buka folder ini di text editor yang teman-teman gunakan. Nah, di sini kita punya file JS dan CSS. Untuk video kali ini kita akan coba modifikasi yang CSS-nya saja. Nah, contohnya kita mau buat sebuah file baru di sini. Klik kanan new file, lalu kita save as. Oke, contohnya kita beri namanya index.html. Lalu kita buka tag HTML, kita buat title-nya contohnya customize components Bootstrap ya, sorry. Nah, kemudian kita akan panggil terlebih dahulu file Bootstrap-nya yang ada di dalam folder CSS. Nah, kita akan panggil yang bootstrap min.min.css ya. Nah, yang ini. Oke, jadi kita di bawah title-nya kita buka tag link. Kemudian kita ketik nama foldernya yaitu css/bootstrap.min.css. Nah, contohnya saya mau buat sebuah button. Sebelum saya buat button, saya bungkus dulu di dalam kontainer. Contoh saya buat di sini div container. Lalu saya tambahkan di sini margin top 5. Oke, kemudian saya buat sebuah button. Contohnya saya gunakan BTN primary untuk kelasnya. Oke, kemudian kita buat di sini untuk value-nya contohnya BTN primary. Oke, kalau sudah selesai kita save dulu. Kemudian kita klik kanan dan open in browser. Nah, oke, jadi sekarang kita sudah punya BTN primary default dari Bootstrap. Nah, contohnya kita mau ubah tampilan dari button ini. Saya akan perbesar dulu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah tampilan dari button primary ini. Contoh kita mau ubah backgroundnya jadi warna ungu, tulisannya jadi warna pink contohnya, kemudian kita tambahkan border radius di sekeliling buttonnya ini. Nah, caranya itu kita tinggal panggil saja setiap kelas yang ada di sini. Ya, kita panggil atau kita cari kelas ini di dalam file bootstrap.min.css. Jadi caranya cukup simpel saja, gampang saja sebenarnya caranya. Kita tinggal cari saja kelas ini di dalam file bootstrap
bootstrap.min.css. Nah, cara untuk menemukan filenya bagaimana? Sekarang kita buka dulu folder CSS, kemudian kita buka file bootstrap.min.css yang ini ya. Oke, kemudian kita tinggal cari saja ini kelas btn primary. Oke, caranya kita bisa ke menu find lalu klik find, atau supaya lebih gampang bisa Ctrl F ya. Kemudian kita langsung saja ketik ini kelas ini btn primary. Oke, kita ketik di search bar-nya btn strip primary. Nah, ini ya. Jadi kita sekarang sudah ketemu untuk kelas btn primary-nya yang ini. Jangan lupa untuk kelas di CSS itu diawali dengan titik ya. Nah, maka setelah nama kelasnya kita akan menemukan di sini buka kurung kurawal. Nah, yang ini. Nah, mulai dari pembuka kurung kurawal sampai penutup kurung kurawalnya. Coba kita cari penutupnya. Nah, yang ini ya. Penutup kurung kurawalnya. Jadi mulai dari pembuka kurung kurawal sampai penutupnya ini adalah semuanya properti CSS miliknya btn primary. Nah, maka kita bisa memodifikasi button yang ini tadi itu dengan mengubah atau memodifikasi setiap properti CSS yang ada di sini. Nah, contohnya color ya. Color ini adalah untuk warna tulisannya. Oke, kemudian untuk background color itu adalah untuk warna backgroundnya button primary. Kemudian untuk bordernya itu adalah warna outline atau garis yang ada di button primary ini. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk memodifikasi sedikit. Contohnya kita mau memodifikasi background colornya. Ya, kita akan memodifikasi warna backgroundnya. Kita ambil warna terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan website yang menyediakan warna ya. Contohnya kita bisa ke color picker namanya. Color picker online ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan setiap warna yang ada di sini. Contohnya kita mau ubah button ini itu menjadi warna ungu. Nah, kita bisa cari yang warna ungu. Oke, ini ya. Nah, ini dia warna ungu. Kemudian kita tinggal salin saja heksanya di bawah yang ini. Kita blok lalu kita salin. Kemudian kita ganti yang ini. Oke. Lalu kita paste. Kita save, maka bisa dipastikan button yang ada di sini, btn primary ini warnanya akan berubah menjadi warna ungu. Oke, kita coba refresh. Nah, teman-teman bisa lihat warnanya berubah menjadi warna ungu. Contoh lain, kita mau ubah warna tulisannya. Contohnya kita mau ubah tulisannya menjadi warna kuning contohnya. Nah, ini ya, kuning agak tua sedikit. Oke, yang ini. Oke, kita ke atas, lalu kita ambil hexnya. Kita copy, salin, kemudian kita paste di colornya. Oke, kita save. Lalu kita ke sini, ke button kita refresh, maka warnanya akan berubah menjadi warna kuning. Ini kalau teman-teman perhatikan di dalamnya warnanya kuning ya. Oke, kemudian selanjutnya kita juga bisa ubah, contohnya kita bisa tambahkan ya, selain kita menggunakan atau memodifikasi setiap properti CSS yang sudah ada, kita juga bisa menambahkan properti CSS yang lain. Contohnya kita tambahkan di sini setelah color border, itu kita tambahkan contohnya border radius. Border radius. Kemudian kita tambahkan contohnya border radiusnya 100 pixel. Border radius ini tujuannya supaya setiap sisi buttonnya itu menjadi tumpul. Oke, kita tambahkan border radiusnya 100 pixel. Kita save. Kemudian di sini kita refresh. Nah, maka teman-teman bisa lihat sekarang ujung setiap buttonnya itu menjadi tumpul ya. Nah, kita akan coba untuk memodifikasi komponen yang lain selain button. Contohnya kita ke alert ya.
kita ke komponen, lalu kita ke alert. Nah ini, yang ini kita akan modifikasi yang alert danger contohnya. Kita coba alert danger yang ini ya. Nah ini kita copy, lalu kita kembali lagi ke index.html. Ini saya buat br dulu supaya ada jaraknya. Saya paste di sini. Oke, ini kita save, kemudian kita ke sini, refresh. Nah, secara default tampilan daripada alert danger itu seperti ini teman-teman. Nah, ini kita bisa modifikasi sama seperti button di atas. Caranya sama seperti sebelumnya, kita ambil kelas yang ini, alert danger. Ini kita bisa copy, lalu kita kembali lagi ke Bootstrap min CSS. Oke, klik find, lalu find atau ctrlf, kita paste kelasnya alert danger. Nah, sama seperti yang button tadi, kita cari yang kurung kurawalnya, kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Maka ini adalah properti CSS miliknya alert danger. Nah, contohnya kita mau ubah ya, setiap sisi daripada alertnya ini menjadi tumpul. Ini sebenarnya sudah tumpul, tapi kita mau buat dia tumpul bulat seperti di atas. Jadi kita bisa tambahkan di sini border radius. Nah, kita buat sama seperti di atas 100 pixel. Oke, kita save. Kemudian ini kita refresh. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang untuk sisi setiap alertnya itu sudah menjadi tumpul seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ubah warnanya ya, background colornya. Contohnya kita ubah warnanya menjadi warna, coba kita cari. Contohnya jadi warna pink contohnya. Nah, yang ini kita tinggal copy saja, salin, kemudian kita ke background color yang ini, kita paste, save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, sekarang untuk alert danger warnanya sudah berubah menjadi warna pink. Contoh kita ubah warna tulisannya menjadi putih contohnya. Colornya kita ubah jadi white. Oke, kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, warna tulisannya sudah berubah menjadi warna putih. Nah, teman-teman bisa mengubah ya komponen-komponen lainnya yang ada di dalam Bootstrap. Contohnya teman-teman ubah card ya. Nah, ini dia cardnya, bisa diubah background colornya ataupun radiusnya dengan menggunakan atau memanfaatkan setiap kelas yang ada di dalam Bootstrap. Teman-teman bisa memodifikasi untuk properti CSS-nya ataupun menghilangkan properti CSS-nya, dan juga bisa menambah properti CSS-nya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.